Gunung Lawu selalu punya cerita yang tidak pernah benar-benar selesai diceritakan. Setiap pendaki yang pulang membawa kisahnya sendiri, entah itu tentang jalur yang terasa lebih panjang dari peta, suara gamelan yang katanya muncul dari balik kabut, atau perasaan diawasi yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Lawu bukan sekadar gunung dengan ketinggian dan koordinat, melainkan ruang tempat kepercayaan, mitos, dan realitas saling bertabrakan. Bagi sebagian orang, cerita-cerita itu hanya bumbu agar perjalanan terasa lebih seru. Bagi yang lain, itu adalah peringatan yang seharusnya tidak pernah dianggap sepele. Malam itu, langit di atas base camp terlihat pucat, seolah bulan sengaja bersembunyi di balik awan tipis. Udara dingin sudah terasa bahkan sebelum langkah pertama dimulai. Raka mengencangkan jaketnya sambil menghembuskan napas panjang. Asap tipis keluar dari mulutnya. Ini bukan pendakian pertamanya. Dan justru karena itu ia merasa terlalu akrab dengan suasana seperti ini. Terlalu akrab sampai-sampai banyak hal yang menurut orang lain terasa mengerikan. Baginya hanya bagian dari rutinitas. Bimo berjalan di depan sambil sesekali bercanda, berusaha mencairkan suasana. Sari dan Dita mengikuti di belakang. Langkah mereka lebih hati-hati, bukan karena takut, tapi karena medan yang mulai licin oleh embun. Kabut turun perlahan, tidak langsung menelan pandangan. Tapi cukup untuk membuat cahaya senter terlihat seperti garis-garis putih yang terpotong-potong. Suara serangga malam terdengar samar, lalu menghilang, lalu muncul lagi, seperti bernapas. Sebelum berangkat, seorang bapak penjaga base camp yang rambutnya sudah memutih menghentikan mereka. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya membuat Raka tanpa sadar menegakkan punggung. Bapak itu tidak banyak bicara, hanya menanyakan tujuan, jumlah anggota, dan peralatan. Lalu, seolah teringat sesuatu yang penting, ia menambahkan satu pesan yang diucapkan dengan nada datar namun tegas. Apapun boleh, nak, katanya pelan, asal jangan pasang tenda warna merah. Kalimat itu menggantung di udara beberapa detik. Bimo sempat mengernyit, Sari saling pandang dengan Dita, sementara Raka justru terkekeh kecil. Ia mengangguk sopan, tapi begitu berjalan menjauh, komentar itu langsung berubah jadi bahan candaan. Gunung aja masih ngatur warna tenda, kata Raka sambil tersenyum miring. Kalau tenda biru boleh, merah enggak, besok-besok mungkin jaket juga harus seragam. Bimo tertawa, meski tawanya terdengar agak dipaksakan. Sari tidak ikut tertawa, tapi memilih diam. Dita ingin mengatakan sesuatu, namun urung. Mereka semua tahu, di dalam carrier Raka tersimpan satu-satunya tenda yang mereka punya. Dan warnanya merah menyala. Bukan merah gelap yang masih bisa disamarkan, tapi merah terang yang bahkan di siang hari terlihat mencolok, apalagi di tengah hutan malam. Larangan-larangan seperti itu sering mereka dengar di banyak gunung. Jangan bersiul sembarangan, jangan memanggil nama teman terlalu keras, jangan mengambil apapun kecuali foto, dan jangan membawa pulang apapun kecuali kenangan. Bagi Raka, sebagian besar hanya cara halus masyarakat sekitar untuk menjaga etika pendaki. Sisanya, menurutnya, hanyalah mitos yang hidup karena terus diceritakan tanpa pernah diuji. Mereka berjalan cukup lama sebelum akhirnya sampai di salah satu pos pendakian. Tubuh mulai terasa lelah, napas sedikit terengah, dan dingin semakin menusuk. Pos itu tidak terlalu besar, hanya tanah datar yang cukup untuk beberapa tenda, dikelilingi pepohonan tinggi yang batangnya gelap dan lembab. Kabut di sini lebih tebal, menggantung rendah seperti tirai yang belum sepenuhnya dibuka. Di sini aja kali ya, kata Bimo. Udah cukup buat istirahat. Raka mengangguk. Ia menjatuhkan carrier dengan bunyi berat, lalu duduk sebentar sambil memijat pundaknya. Sari langsung mengeluarkan termos, menuangkan air hangat ke dalam gelas lipat. Uapnya naik, memberikan ilusi kehangatan yang menenangkan. Dita menyalakan senter tambahan, menyorot area sekitar untuk memastikan tidak ada akar besar atau batu tajam yang bisa mengganggu saat mereka mendirikan tenda. Saat Raka membuka carrier dan menarik keluar tenda itu, warna merahnya langsung mencuri perhatian. Di bawah cahaya senter, kain tenda memantulkan warna yang terasa asing di tengah dominasi hijau gelap dan coklat tanah. Sejenak, tidak ada yang bicara. Rak, kata Sari akhirnya, suaranya pelan. Kata bapak tadi. Raka berhenti sejenak, lalu tersenyum santai. Santai aja. Masa iya warna tenda bisa bikin masalah? Lagi pula, kita cuma sebentar di sini.
Ia mulai merentangkan kain tenda, memasang pasak satu persatu. Gerakannya cekatan, penuh keyakinan, seolah ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bimo membantu, meski ekspresinya tidak sepenuhnya tenang. Dita berdiri agak menjauh, memperhatikan hutan di sekeliling mereka. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya terasa tidak nyaman, meski ia tidak tahu persis apa. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan dedaunan tua. Di sela-sela suara angin, Dita merasa mendengar sesuatu, seperti langkah kaki yang sangat jauh atau mungkin hanya ranting yang patah. Ia menoleh, menyinari arah suara itu dengan senter, tapi yang terlihat hanya kabut dan bayangan pohon. Tenda akhirnya berdiri tegak. Merahnya tampak semakin mencolok di tengah malam yang kelam. Raka menepuk-nepuk kain tenda dengan puas. Tuh kan, aman. Nanti juga kita tidur. Besok lanjut lagi. Mereka masuk ke dalam tenda satu persatu. Ruang sempit itu terasa hangat oleh tubuh mereka, kontras dengan dingin di luar. Sari mengeluarkan camilan, Bimo sibuk melepas sepatu, sementara Raka merebahkan diri sambil menatap langit-langit tenda. Dita duduk bersandar, memeluk lutut, masih dengan perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Di luar, kabut semakin tebal. Hutan seolah menelan suara, membuat suasana menjadi terlalu sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada gesekan dedaunan. Hanya angin yang sesekali menggerakkan cabang pohon. Dalam keheningan itu, warna merah tenda berdiri seperti tanda yang terlalu jelas, seolah menjadi titik fokus bagi sesuatu yang tak terlihat. Raka menutup mata, pikirannya masih dipenuhi rasa puas karena berhasil menertawakan larangan yang menurutnya tidak masuk akal. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa di gunung seperti Lawu, ada hal-hal yang tidak membutuhkan logika untuk menjadi nyata. Pesan yang dianggap angin lalu seringkali bukan karena pesan itu tidak penting, melainkan karena manusia terlalu yakin pada dirinya sendiri. Malam terus berjalan, membawa serta cerita yang perlahan mulai bergerak dari sekadar mitos menuju sesuatu yang lebih nyata. Dan di tengah kabut, di antara pepohonan yang berdiri diam, warna merah itu seolah berpendar pelan, menunggu konsekuensi dari keberadaannya. Rasa lelah akhirnya mengalahkan semua pertimbangan. Langit sudah benar-benar gelap ketika tenda merah itu berdiri kokoh di tanah lembab. Pasaknya menancap kuat seolah ikut mengikat keputusan yang sudah terlanjur diambil. Tidak ada yang berkata apa-apa saat itu, tapi masing-masing dari mereka merasakan perubahan yang aneh, terlalu halus untuk langsung disadari, namun cukup kuat untuk membuat suasana berbeda. Begitu kain tenda terakhir dirapikan dan resleting ditutup sebagian, angin yang sejak tadi menemani perjalanan mereka tiba-tiba berhenti. Bukan berhenti pelan-pelan, melainkan seolah ditarik paksa. Daun-daun yang tadinya berdesir mendadak diam. Cabang pohon yang sempat bergoyang membeku di tempatnya. Bahkan kabut yang biasanya bergerak perlahan tampak menggantung, seperti dinding putih yang menahan pandangan. Hutan berubah menjadi ruang kosong yang sunyinya terasa menekan dada. Sunyi yang tidak wajar, sunyi yang terlalu rapi, terlalu bersih, seakan semua suara telah disapu bersih dari tempat itu. Bimo yang sedang menyesuaikan sleeping bag berhenti bergerak. Ia menegakkan kepala, mendengarkan. "Kalian dengar enggak?" katanya lirih. "Dengar apa?" Raka menjawab cepat, meski alisnya sedikit berkerut. "Nah itu, justru itu," Bimo menelan ludah. "Gak ada apa-apa." Biasanya, di ketinggian seperti ini, masih terdengar suara serangga malam, gesekan dedaunan, atau paling tidak hembusan angin yang menyusup lewat celah-celah pohon. Tapi sekarang, telinga mereka hanya menangkap detak jam tangan, napas masing-masing, dan gesekan kain ketika ada yang bergerak. Sunyi itu terasa begitu padat sampai-sampai Dita merasa telinganya berdengung. Ia memeluk jaketnya lebih erat. Sejak tadi, perasaan tidak enak yang ia rasakan semakin menguat, berubah dari sekadar gelisah menjadi tekanan halus di dada. Seperti ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak tahu harus menunjuk ke arah mana. Matanya menatap dinding tenda yang tipis, membayangkan apa yang ada di balik kain merah itu. Kabut? Pohon? Atau sesuatu yang lain? "Rak," Dita akhirnya bersuara. Suaranya hampir berbisik. "Kok rasanya kayak ada yang ngeliatin ya?" Kalimat itu menggantung di udara beberapa detik. Sari menoleh cepat ke arah Dita. Wajahnya langsung tegang. Bimo berhenti bernapas sejenak,
Sementara Raka menghela napas pendek, berusaha terdengar santai. Perasaan aja, katanya. Lau emang gitu. Kalau udah malam, suasananya suka bikin pikiran kemana-mana. Ia tersenyum kecil, mencoba meyakinkan, bukan hanya Dita, tapi juga dirinya sendiri. Namun senyum itu tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Ada bagian dari dirinya yang mulai menyadari bahwa sunyi ini berbeda. Terlalu mendadak, terlalu total. Mereka mencoba melanjutkan aktivitas seperti biasa. Sari membuka logistik, membagi coklat dan biskuit, berharap gula bisa sedikit mengangkat suasana. Bimo bercanda soal cerita-cerita horor yang sering dilebih-lebihkan, meski tawanya terdengar patah-patah. Raka ikut tertawa, lebih keras dari yang perlu, seolah suara itu bisa mengusir sesuatu yang tak terlihat. Di luar tenda, kabut semakin menebal. Cahaya senter yang sempat menembus kini hanya memantul kembali, menciptakan bayangan samar yang menari-nari di kain tenda. Merahnya kain itu membuat bayangan terlihat lebih gelap, lebih kontras, seolah ada noda hitam yang bergerak perlahan di permukaannya. Waktu berjalan lambat. Terlalu lambat. Jam di tangan Sari menunjukkan sudah lewat tengah malam, tapi rasa kantuk tidak juga datang. Justru sebaliknya, mata mereka terasa semakin waspada, telinga semakin peka terhadap hal-hal kecil. Setiap gesekan, setiap tarikan napas terdengar terlalu jelas. Sari adalah orang pertama yang menyadari sesuatu yang benar-benar mengubah suasana. Awalnya ia mengira itu hanya efek cahaya dan kabut. Tapi saat ia sedikit membuka resleting tenda untuk mengintip keluar, jantungnya seakan berhenti. Di balik kabut putih yang menggantung rendah, ada bentuk yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah bayangan berdiri tegak, tidak bergerak, tepat menghadap ke arah tenda mereka. Sari menutup resleting dengan cepat. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar, membuat Dita langsung menangkap perubahan itu. Kenapa? Dita berbisik panik. Sari menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Aku lihat sesuatu. Raka langsung duduk tegak. Apa maksudmu sesuatu? Ada bayangan, kata Sari pelan, hampir tak terdengar. Di luar. Berdiri. Ngadep ke sini. Bimo tertawa kecil, refleks, tapi tawanya berhenti di tengah jalan saat melihat wajah Sari yang pucat. Bayangan apaan? Orang. Sari menggeleng perlahan. Aku nggak tahu. Bentuknya, kayak orang, tapi kabutnya nutupin. Dia nggak gerak sama sekali. Suasana di dalam tenda langsung berubah tegang. Dita merapat ke Sari, matanya membesar ketakutan. Raka meraih senter, mencoba terlihat tenang meski tangannya sedikit berkeringat. Mungkin pendaki lain, katanya, tapi suaranya terdengar lebih seperti harapan daripada keyakinan. Atau cuma bayangan pohon. Ia perlahan membuka resleting tenda beberapa senti, mengarahkan senter keluar. Cahaya putih memotong kabut, tapi jaraknya terlalu pendek. Kabut itu seperti dinding tebal yang menelan cahaya. Tidak ada apa-apa yang terlihat jelas. Tidak ada sosok, tidak ada gerakan. Lihat. Raka berkata, sedikit lebih keras. Gak ada siapa-siapa. Namun Sari menggeleng lagi, kali ini lebih cepat. Tadi ada. Aku yakin. Dan yang paling membuat mereka semua merinding bukan hanya kemungkinan adanya bayangan itu, melainkan perasaan yang menyertainya. Perasaan bahwa sesuatu di luar sana sedang memperhatikan mereka. Bukan dengan niat menyerang, bukan pula sekadar lewat, melainkan berdiri diam dengan kesadaran penuh akan keberadaan tenda merah itu. Diam, tapi terasa dekat. Terlalu dekat. Bimo mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi justru itu membuat imajinasinya bekerja lebih liar. Ia membayangkan sosok tinggi berdiri beberapa langkah dari tenda, wajahnya tersembunyi kabut, matanya menembus kain merah yang tipis. Membayangkan itu saja sudah cukup membuat dadanya sesak. Di luar, angin masih belum kembali. Sunyi tetap menggantung, seolah hutan menahan napas. Kabut berputar perlahan, dan sesekali bayangan gelap tampak bergeser di baliknya, entah hanya ilusi atau sesuatu yang benar-benar bergerak. Dita menutup telinganya. Aku nggak suka ini, katanya dengan suara bergetar. Rasanya kayak kita nggak sendirian. Raka tidak langsung menjawab.
Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, ia merasa ragu. Larangan yang tadi ia anggap remeh kini terngiang kembali di kepalanya, diucapkan dengan suara bapak penjaga base camp yang datar tapi penuh tekanan. Jangan pasang tenda warna merah. Jangan. Ia menelan ludah, mencoba menyingkirkan pikiran itu. Kita aman di dalam tenda, katanya, lebih untuk dirinya sendiri. Gak ada apa-apa. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang telah berubah sejak tenda merah itu berdiri. Sesuatu yang kini terbangun, tertarik, atau mungkin dipanggil. Dan di tengah kabut yang tak bergerak, bayangan itu, entah nyata atau tidak, seolah tetap berdiri di sana. Menatap. Menunggu. Jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi ketika semuanya terjadi. Tidak ada yang benar-benar tertidur sejak bayangan itu muncul. Mata mereka mungkin terpejam sesekali, tapi pikiran tetap terjaga, berjaga seperti prajurit yang tahu sesuatu sedang mengintai. Udara di dalam tenda terasa pengap, bercampur bau keringat, kain lembab, dan ketegangan yang tidak terucap. Nafas mereka terdengar terlalu keras di tengah kesunyian hutan yang masih membeku. Lalu terdengarlah suara itu. Tok, tok, tok. Pelan. Sangat pelan. Seperti ujung jari yang ragu-ragu menyentuh kain tenda. Bukan pukulan, bukan ketukan kasar. Lebih seperti permintaan izin yang sopan. Semua tubuh di dalam tenda membeku bersamaan. Tok, tok, tok. Bimo yang paling dekat dengan pintu tenda refleks bergerak lebih dulu. Tangannya terangkat, jarinya sudah menyentuh resleting. Wajahnya pucat, tapi logikanya masih mencoba bekerja. Siapa tahu pendaki lain, bisiknya. Mungkin nyasar. Atau mau numpang tanya jalur. Belum sempat resleting itu ditarik, tangan Sari langsung mencengkeram pergelangan tangan Bimo dengan kuat. Cengkeramannya dingin dan gemetar, tapi tekanannya penuh keyakinan. Jangan dibuka, katanya cepat, suaranya hampir tidak keluar. Dari tadi nggak ada suara langkah. Nggak ada daun keinjek. Nggak ada apa-apa. Kalimat itu seperti air es yang disiramkan ke kepala mereka semua. Bimo menelan ludah. Tangannya berhenti di tempat. Raka merasakan jantungnya berdetak semakin cepat, seolah mencoba kabur dari dadanya. Dita menutup mulutnya sendiri, menahan agar tidak bersuara. Ketukan itu berhenti. Tidak ada tok berikutnya. Tidak ada gesekan kain. Tidak ada suara orang bergeser atau menjauh. Sunyi kembali turun, tapi kali ini bukan sunyi kosong. Sunyi ini terasa seperti jeda sebelum sesuatu yang lebih buruk. Beberapa detik berlalu. Atau mungkin lebih. Waktu terasa melar, tidak jelas ujungnya. Lalu terdengar suara. Suara perempuan. Lirih, lembut, tapi jelas. Terlalu jelas. Mas, tendanya merah ya. Suara itu datang dari luar tenda. Sangat dekat. Terlalu dekat. Seolah bibir yang berbicara itu hanya berjarak beberapa senti dari kain tenda. Bukan suara yang menggema dari kejauhan, bukan suara yang teredam kabut. Ini suara yang seharusnya dimiliki seseorang yang berdiri tepat di depan mereka. Dita langsung terisak tanpa suara. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia tidak berani menghapusnya. Sari menutup mata, bibirnya bergetar membaca doa yang terputus-putus. Bimo membeku total, napasnya tertahan di dada. Raka merasa kedua tangannya mulai mati rasa. Yang paling menakutkan bukan hanya apa yang dikatakan suara itu, tapi bagaimana ia mengatakannya. Nadanya datar, nyaris ramah, seperti orang yang sekadar memastikan sesuatu yang sepele. Tidak ada ancaman. Tidak ada emosi. Justru itu yang membuatnya terasa salah. Dan yang membuat semuanya semakin runtuh adalah kesadaran sederhana yang muncul di benak Raka. Kalau memang ada orang berdiri di luar, mereka pasti mendengar sesuatu. Langkah kaki. Daun kering terinjak. Ranting patah. Tarikan napas. Apapun. Tapi tidak ada. Tidak sejak awal. Seolah sosok itu tidak datang dari kejauhan, melainkan sudah ada di sana sejak tadi. Raka meraih senter di sampingnya, refleks lama yang ingin mencari penjelasan lewat cahaya. Tapi sebelum sempat menyalakannya, ia ragu. Cahaya berarti mengakui keberadaan. Cahaya berarti membuka batas. Tangannya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jangan jawab,
bisik Sari nyaris tak terdengar. Apapun yang terjadi, jangan jawab. Suara perempuan itu tidak langsung melanjutkan. Ada jeda pendek, seolah ia sedang menunggu respons. Menunggu pengakuan. Menunggu seseorang di dalam tenda membalas. Mas, suara itu terdengar lagi. Sedikit lebih pelan, sedikit lebih dekat, meski jaraknya mustahil untuk berubah tanpa suara. Merah itu kelihatan dari jauh. Dita menggigit lengannya sendiri untuk menahan teriakan. Bimo memejamkan mata sekuat tenaga, seperti anak kecil yang berharap semuanya akan hilang jika ia tidak melihat. Raka akhirnya melakukan satu-satunya hal yang terpikir olehnya saat itu. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia mematikan senter. Klik. Kegelapan langsung menyelimuti mereka. Gelap total, hanya menyisakan bayangan samar dari cahaya bulan yang bahkan tidak benar-benar menembus kabut. Gelap itu terasa lebih aman, tapi juga lebih jujur. Tidak ada lagi ilusi kontrol. Begitu senter mati, suara perempuan itu berhenti. Tidak ada langkah menjauh. Tidak ada desahan napas terakhir. Tidak ada tanda-tanda kepergian. Hanya hilang. Namun bersamaan dengan hilangnya suara itu, sesuatu yang lain muncul. Bau. Awalnya samar, nyaris tidak dikenali. Lalu semakin jelas. Bau kembang. Bukan sekadar bunga segar, tapi campuran kembang tabur yang biasa digunakan dalam ritual atau pemakaman. Wangi yang manis tapi menusuk, bercampur dengan bau tanah basah yang pekat, seperti tanah kuburan yang baru digali. Bau itu memenuhi tenda perlahan, seolah merembes dari kain, dari tanah, dari udara itu sendiri. Terlalu kuat untuk diabaikan, terlalu nyata untuk dianggap imajinasi. Sari mulai terisak tanpa suara, bahunya bergetar hebat. Dita mual, tangannya menutup hidung tapi tidak membantu. Bimo merasakan perutnya melilit, keringat dingin mengalir di punggungnya. Raka hanya bisa menatap kegelapan. Pikirannya kosong, jantungnya berdetak liar. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua tahu, satu kesalahan kecil saja bisa menjadi undangan. Di luar tenda, sesuatu bergerak. Bukan langkah. Lebih seperti geseran halus. Seperti kain panjang yang diseret perlahan di atas tanah. Sangat pelan. Sangat sabar. Seolah apapun yang ada di luar sana tidak terburu-buru. Seolah ia tahu mereka tidak akan pergi kemana-mana. Raka akhirnya menyadari sesuatu dengan rasa bersalah yang menghantam dadanya. Tenda merah itu bukan sekadar pelanggaran aturan. Ia adalah tanda. Penanda yang terlalu mencolok di tengah kabut. Seperti api kecil di kegelapan yang memanggil serangga malam, atau seperti sesajen yang diletakkan di tempat yang salah. Larangan itu bukan untuk melarang pendaki. Larangan itu untuk melindungi mereka. Bau kembang semakin kuat. Tanah basah semakin terasa, seperti setelah hujan meski malam itu tidak turun hujan sama sekali. Dita mulai gemetar hebat. Napasnya terengah tapi ia menahannya sekuat mungkin. Sari meraih tangan Dita, menggenggamnya erat, berusaha menyalurkan sedikit keberanian yang bahkan ia sendiri hampir kehabisan. Di luar, sunyi kembali menutup segalanya. Tidak ada suara perempuan. Tidak ada ketukan. Tidak ada bayangan yang bisa mereka lihat. Tapi kehadiran itu tidak hilang. Justru terasa semakin nyata, semakin dekat, semakin akrab. Seolah sesuatu di luar sana sedang tersenyum. Mengetahui bahwa mereka akhirnya mengerti. Dan mengetahui bahwa malam ini masih sangat panjang. Pagi datang tanpa pernah benar-benar terasa seperti pagi. Tidak ada cahaya hangat yang menembus tenda. Tidak ada kicau burung yang biasanya menjadi penanda alam bahwa malam telah lewat. Yang ada hanya kabut tebal yang menggantung rendah, menempel pada kain tenda merah mereka seperti kulit kedua. Udara dingin masih menggigit, bahkan lebih menusuk dibanding malam sebelumnya, seolah matahari enggan menyentuh tempat itu. Raka terbangun dengan kepala berat dan tenggorokan kering. Tubuhnya pegal, bukan karena tidur, tapi karena semalaman ia hampir tidak bergerak. Ingatan tentang bau kembang dan suara perempuan itu masih melekat jelas, terlalu jelas untuk sekadar disebut mimpi. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit tenda yang basah. Tetesan air menempel di kain bagian dalam, menunggu jatuh. Aneh, gumamnya pelan. Bimo yang terbangun di sebelahnya ikut duduk. Kenapa tenda basah? Katanya lirih.
Semalam kan gak hujan. Sari dan Dita belum bergerak. Raka mengedarkan pandangan, lalu alisnya berkerut. Ada satu ruang kosong yang seharusnya tidak ada. Dit, panggil Raka pelan. Tidak ada jawaban. Sari langsung terbangun sepenuhnya. Dita. Ia duduk, matanya menyapu tenda dengan cepat. Wajahnya berubah pucat dalam hitungan detik. Dita kemana? Bimo bangkit, panik mulai merambat. Mungkin keluar bentar? Buang air. Raka menelan ludah. Sepatunya. Mereka menunduk bersamaan. Sepatu Dita masih ada. Rapi. Terletak di sudut tenda. Berdampingan, talinya masih terikat seperti terakhir kali ia melepasnya. Tas kecil milik Dita juga masih tergantung. Tidak tersentuh. Jaket tebalnya terlipat di tempat semula. Tidak ada satupun barang yang menunjukkan ia keluar dengan sadar. Sunyi menyelimuti tenda. Sunyi yang kali ini terasa kosong dan dingin. Sari mulai gemetar. Dia nggak mungkin keluar tanpa sepatu, katanya terbata. Nggak mungkin. Raka buru-buru membuka resleting tenda. Udara dingin dan kabut langsung menyergap masuk. Dunia di luar terlihat pucat dan buram. Jarak pandang hanya beberapa meter. Tenda merah itu berdiri di tengah lautan putih. Basah seolah habis disiram air semalaman. Tanah di sekitarnya lembab. Lebih lembab dari seharusnya. Dita, teriak Raka. Suaranya teredam kabut. Tidak ada jawaban. Ia melangkah keluar, diikuti Bimo dan Sari. Sepatu mereka langsung basah oleh tanah dingin. Mereka memutar pandangan dengan panik. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Tidak ada suara. Hutan di sekitar tampak diam. Terlalu diam, seolah menyaksikan dengan sabar. Lalu Sari menunjuk ke tanah. Itu. Jejak kaki. Jejak kaki kecil. Tanpa alas, tercetak jelas di tanah basah. Ukurannya pas dengan kaki Dita. Jejak itu dimulai tidak jauh dari pintu tenda, mengarah lurus ke dalam hutan. Tidak ada jejak lain yang menyertainya. Tidak ada tanda seretan, tidak ada bekas perlawanan. Seolah Dita berjalan sendiri, tenang, mengikuti sesuatu yang hanya ia lihat. Raka berjongkok, jantungnya berdegup keras. Jejaknya berhenti. Benar. Setelah beberapa meter, jejak itu berakhir begitu saja. Tidak berbelok, tidak kembali, tidak menghilang perlahan. Hanya berhenti, seolah Dita lenyap di titik itu. Bimo mundur selangkah. Gak mungkin, suaranya bergetar. Orang gak bisa hilang gitu aja. Sari menutup mulutnya, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Semalam, katanya tersendat. Suara itu, bau kembang. Raka berdiri terpaku. Semua keyakinan yang selama ini ia pegang runtuh satu persatu. Logika tidak lagi punya tempat di sini. Ia teringat suara perempuan itu, pertanyaan sederhana tentang tenda merah, dan cara suaranya begitu dekat tanpa pernah memperlihatkan wujud. Mereka tidak berani mengikuti jejak itu lebih jauh. Ada ketakutan primitif yang menahan kaki mereka, naluri yang berteriak bahwa melangkah lebih jauh hanya akan menambah jumlah yang hilang. Setelah berdebat singkat dengan suara bergetar dan kepala penuh kepanikan, mereka memutuskan satu hal, turun dan melapor. Perjalanan turun terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Kabut tidak juga menipis. Bahkan ketika waktu terus berjalan. Raka berjalan paling depan. Wajahnya kaku, matanya kosong. Bimo beberapa kali menoleh ke belakang, seperti takut ada sesuatu yang mengikuti. Sari berjalan dengan langkah terseret. Sesekali terisak, menyebut nama Dita berulang kali. Ketika mereka akhirnya sampai di pos, suasana berubah drastis. Para penjaga yang tadinya bercakap santai langsung terdiam saat melihat wajah mereka. Raka bahkan belum sempat bicara ketika salah satu penjaga berdiri dengan ekspresi waspada. Ada apa? Tanya seorang bapak dengan suara rendah. Raka menelan ludah. Teman kami, hilang. Kalimat itu jatuh berat. Sari langsung menangis. Ceritanya keluar terputus-putus. Tentang malam yang sunyi, suara perempuan, bau kembang, dan pagi tanpa Dita. Tentang tenda merah yang mereka dirikan meski sudah diperingatkan. Begitu mendengar kata merah, wajah para penjaga berubah. Warna wajah mereka memucat, beberapa saling pandang dengan tatapan penuh arti.
Salah satu dari mereka menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Di mana kalian pasang tendanya?" tanya seorang penjaga lain, suaranya nyaris berbisik. "Di pos atas, sebelum tanjakan batu," jawab Raka. Hening menyelimuti pos. Bahkan suara burung di sekitar terasa menjauh. Lalu salah satu penjaga yang paling tua mendekat. Matanya menatap Raka dengan campuran marah, takut, dan pasrah. "Sudah dibilang," katanya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Tenda merah itu undangan." Raka merasa lututnya lemas. "Undangan? Buat apa, Pak?" Penjaga itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah hutan, seolah memastikan sesuatu tidak sedang mendengarkan. "Buat mereka yang lewat tapi tidak pernah benar-benar pergi," katanya akhirnya. "Di Lawu, ada yang menjaga, ada yang menunggu. Warna merah itu gampang kelihatan. Dianggap tanda berani atau tanda siap." "Siap apa?" suara Bimo pecah. Penjaga itu menutup mata sejenak. "Siap diambil." Tim pencarian memang dibentuk. Mereka naik kembali ke lokasi tenda, menyisir jalur, memanggil nama Dita sampai suara mereka habis. Tapi kabut tetap tebal, dan hutan tetap diam. Jejak kaki itu tidak pernah ditemukan lagi. Tidak ada tanda-tanda tubuh. Tidak ada pakaian. Tidak ada apapun. Hari berubah jadi hari. Pencarian berubah jadi formalitas. Pada akhirnya, Dita dinyatakan hilang di gunung. Raka, Bimo, dan Sari turun dengan tubuh selamat, tapi tidak dengan jiwa yang utuh. Raka tidak pernah lagi naik gunung. Warna merah menjadi sesuatu yang ia hindari tanpa sadar. Bimo sering terbangun di malam hari, mencium bau kembang yang tidak ada. Sari membawa rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang, doa-doanya selalu diakhiri dengan satu nama. Dan di Gunung Lawu, kabut tetap turun seperti biasa. Cerita tentang tenda merah kembali beredar, diceritakan dari mulut ke mulut, sering dianggap mitos, sering ditertawakan. Sampai seseorang kembali menganggapnya angin lalu. Sampai ada yang kembali keluar dari tenda. Dan tak pernah kembali. Pencarian Dita resmi dihentikan setelah berhari-hari tanpa satupun hasil yang bisa disebut petunjuk. Tim SAR turun naik jalur yang sama, menyisir hutan dengan ketelitian yang melelahkan, memanggil namanya berkali-kali sampai suara mereka serak. Drone diterbangkan di titik-titik yang memungkinkan, doa-doa dipanjatkan oleh warga sekitar. Bahkan ritual adat sempat dilakukan secara diam-diam oleh beberapa orang tua yang merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak awal. Namun Gunung Lawu tetap diam. Tidak ada jasad, tidak ada pakaian, tidak ada barang. Seolah Dita tidak pernah ada di sana. Seolah tanah dan kabut menelan keberadaannya tanpa sisa. Raka mengikuti semua proses itu seperti orang asing di tubuhnya sendiri. Ia hadir secara fisik, menjawab pertanyaan polisi, mengangguk saat diminta keterangan, tapi pikirannya kosong. Setiap kali matanya terpejam, yang muncul bukan wajah Dita yang ceria sebelum pendakian, melainkan sepatu yang masih rapi di dalam tenda dan jejak kaki kecil yang berhenti mendadak di tengah hutan. Ada rasa bersalah yang terus menggerogoti, berat dan lengket, tidak peduli seberapa keras ia mencoba mengusirnya dengan logika. Semua orang berkata hal yang sama, kalimat penghiburan yang terdengar kosong di telinganya. "Ini bukan salahmu. Ini musibah. Gunung memang berbahaya." Tapi Raka tahu, jauh di dalam dirinya, ada satu momen yang menjadi titik awal segalanya. Satu keputusan yang ia anggap sepele. Satu tawa kecil saat sebuah larangan disampaikan. Tenda merah. Beberapa hari setelah pencarian dihentikan, Raka mulai sulit tidur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus terjaga. Setiap malam ia terbangun dengan napas terengah, dadanya sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan dari dalam. Bau tanah basah kadang muncul begitu saja, padahal jendela kamarnya tertutup. Wangi kembang yang samar sering menyelinap ke dalam kesadarannya, membuatnya mual dan berkeringat dingin. Pada malam ketujuh setelah pengumuman resmi itu, Raka akhirnya tertidur dalam kondisi kelelahan total. Tidurnya dalam, tapi tidak tenang. Dan di sanalah mimpi itu datang. Ia berdiri di tengah kabut. Kabut itu sama persis seperti di Lawu, putih, tebal, dan menggantung rendah. Tidak ada suara apapun. Tidak ada angin. Tidak ada tanah yang jelas di bawah kakinya.
hanya rasa dingin yang merambat perlahan. Di kejauhan, ada sosok berdiri diam. Raka tahu siapa itu bahkan sebelum sosok itu mendekat. Dita. Ia berdiri beberapa langkah dari Raka, wajahnya pucat tapi utuh. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Rambutnya terurai rapi. Matanya terbuka lebar dengan sorot yang tidak bisa Raka pahami. Yang membuat jantung Raka hampir berhenti adalah pakaiannya. Dita mengenakan baju merah. Merah terang, menyala di tengah kabut, sama seperti warna tenda itu. Dit, suara Raka serak. Ia mencoba melangkah, tapi kakinya terasa berat, seperti menapak di lumpur. Dita tersenyum. Bukan senyum hangat yang biasa ia kenal, melainkan senyum tipis yang terlalu kaku, terlalu diam. Senyum orang yang sudah lama tidak pulang. Aku nggak boleh pulang, kata Dita pelan. Suaranya terdengar jelas, tidak bergema, tidak terdistorsi. Terlalu nyata untuk mimpi. Terlalu dekat. Kenapa? Raka memaksa keluar suara dari tenggorokannya. Kita pulang bareng. Kita cari jalan keluar. Dita menggeleng perlahan. Kabut di sekelilingnya berputar pelan, seperti hidup. Aku sudah diambil, katanya, masih dengan nada yang sama. Undangannya diterima. Raka ingin berteriak, ingin berlari, ingin melakukan apapun untuk mengubah akhir percakapan itu. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Ia hanya bisa menatap Dita, menyadari sesuatu yang membuat hatinya runtuh. Mata Dita tidak memantulkan apapun. Tidak ada cahaya. Tidak ada harapan. Kamu jangan kesini lagi, Rak, lanjut Dita. Gak semua yang naik boleh turun. Kabut menelan sosok itu perlahan. Warna merahnya memudar terakhir, seperti bara yang mati pelan-pelan. Raka terbangun dengan teriakan yang teredam di tenggorokannya. Tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya terengah seperti baru saja berlari jauh. Sejak malam itu, mimpi itu terus datang. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk menghancurkan sisa ketenangan Raka. Kadang Dita hanya berdiri jauh. Kadang ia lebih dekat. Kadang ia tidak bicara sama sekali. Hanya menatap dengan senyum aneh itu. Selalu dengan pakaian merah. Selalu di tengah kabut. Raka berubah. Ia berhenti mengikuti akun pendakian. Berhenti membuka foto-foto gunung. Berhenti menjawab ajakan teman-temannya. Karirnya disimpan di gudang. Peralatan mendaki dijual satu persatu. Setiap kali melihat warna merah yang mencolok, dadanya terasa sesak. Bahkan lampu rem kendaraan di malam hari bisa membuatnya berkeringat dingin. Orang-orang menyebutnya trauma. Raka tahu itu lebih dari sekadar trauma. Itu adalah pengingat yang terus hidup. Bimo dan Sari juga tidak pernah benar-benar pulih. Bimo pindah kota, mencoba menjauh dari apapun yang mengingatkannya pada gunung. Tapi bau kembang kadang masih menghampirinya di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Sari menjadi lebih religius, lebih pendiam. Ia sering bermimpi berjalan di hutan tanpa arah, memanggil nama seseorang yang tidak pernah menjawab. Cerita tentang Dita perlahan memudar dari pemberitaan, tenggelam oleh berita lain yang lebih baru. Namun di kalangan pendaki, cerita itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia berubah bentuk, berpindah dari mulut ke mulut, ditambahkan detail, dikurangi logika. Tentang seorang perempuan yang hilang tanpa jejak. Tentang tenda merah di tengah kabut. Tentang suara perempuan yang bertanya dengan sopan sebelum mengambil apa yang menjadi haknya. Konon, bukan hanya Dita. Ada pendaki lain yang melanggar larangan serupa, di waktu yang berbeda, di jalur yang berbeda. Ada yang mendirikan tenda merah karena tidak tahu. Ada yang tahu tapi tidak peduli. Ada yang menganggapnya tantangan. Beberapa di antara mereka tidak pernah kembali. Beberapa kembali dengan mata kosong dan ingatan yang terpotong-potong. Mereka yang kembali sering menolak bercerita, atau hanya berkata bahwa gunung itu meminta sesuatu. Orang-orang tua di sekitar Lawu tidak pernah mencabut larangan itu. Tidak pernah mengubahnya. Tidak pernah menjelaskannya secara rinci. Bagi mereka, tidak semua hal perlu dipahami manusia. Beberapa larangan ada bukan untuk diuji, melainkan untuk ditaati. Ada yang bilang mereka yang melanggar bukan dibunuh. Mereka dibawa pulang. Tapi bukan ke rumah yang mereka kenal. Dibawa ke tempat lain. Tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tempat di mana kabut bukan sekadar uap air, melainkan batas.
Tempat di mana warna merah bukan simbol bahaya, melainkan tanda penyerahan. Gunung Lawu tetap berdiri seperti biasa. Jalurnya tetap ramai. Pendaki tetap datang dan pergi, tertawa, berfoto, menaklukkan puncak lalu pulang dengan cerita. Kabut tetap turun di waktu-waktu tertentu, menutup pandangan tanpa peringatan. Dan di antara semua itu, larangan tentang tenda merah tetap ada, dituliskan kecil di papan-papan peringatan, diucapkan singkat oleh penjaga base camp, sering diabaikan oleh mereka yang merasa dunia bisa dijelaskan dengan logika semata. Raka tidak pernah kembali ke sana. Namun dalam mimpinya, ia sering merasa Lawu tidak pernah benar-benar melepaskannya. Seolah gunung itu hanya menunggu. Menunggu manusia lain yang datang dengan keyakinan berlebih, dengan tenda merah yang menyala di tengah kabut. Menunggu undangan berikutnya diterima. Dan mereka yang diambil, tetap tinggal di sana, bersama kabut, bersama sunyi, bersama Gunung Lawu yang tenang. Menyimpan mereka yang tak patuh pada larangan yang tak pernah dicabut.